Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Saya akan mengupdate kasus ditangkapnya Ustadz Farid Oqbah dan Ahmad Zain An-Najah, pengurus pusat Komisi Fatwa MUI Pusat, yang ditangkap Densus 88. Dan ternyata masih ada satu nama lagi, tidak hanya dua, yakni berinisial AA, yang juga ditangkap oleh Densus 88. Dan ketiga-tiganya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dengan kasus terorisme di tanah air ini. Saya baca ini beritanya. Detasmen khusus 88 anti teror Polri resmi menetapkan Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia PDRI Ustadz Farid Oqbah, Ahmad Zain An-Najah dan AA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana teroris. Sudah ditetapkan tersangka, kata Kabag Banops Densus 88 anti teror Polri Kombes Aswin Sirgar saat dikonfirmasi Jakarta pada hari Selasa 16 November 2021, dikutip oleh Okezon. Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengungkapkan ketiga tersangka tersebut ditangkap di Bekasi, Jawa Barat pada dini hari tadi. Waktu penangkapan AZ pada hari Selasa 16 November pukul 04.39 WIB, tepat di perumahan Pondok Melati, ujar Ramadan. Selain Farid, polisi juga menangkap Zain An-Najah dan Anung Al-Hamad. Ketiganya diduga merupakan kelompok dari Jamaah Islamiyah. AZ keterlibatannya adalah sebagai Dewan Syuro JI. Kemudian selain itu yang bersangkutan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat PM Aba, ujar Ramadan. Sementara itu Anung Al-Hamad diduga sebagai anggota pengawas Perisai Nusantara ESA di tahun 2017 dan pengawas kelompok Jamaah Islamiyah. Oke. Maju terus Densus 88, habisin semuanya, termasuk orang-orang yang hari ini secara terang-terangan ikut nyinyir dengan Densus 88, yang melemahkan kerja Densus 88, yang membela mereka yang ditangkap, yang mendukung secara moral kepada ustadz-ustadz yang telah ditangkap dan ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana teroris ini. Tangkap semua mereka, walaupun mungkin tidak terlibat dengan jaringan terorisme JI ini, tapi atas sikap dukungan moralnya, aksi keprihatinannya itu menunjukkan bahwa mereka adalah membela kelompok teroris. Mereka membela orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana terorisme. Walaupun tidak terlibat langsung dalam gerakan operasional mereka, tapi sikap mereka mendukung, ikut prihatin dengan penangkapan ini, berarti mereka sudah melakukan dukungan secara moral, mendukung orang-orang yang terlibat dengan jaringan terorisme. Mestinya mereka juga ditangkap, biar tidak ada lagi orang yang membela mereka, biar orang kapok tidak ikut-ikutan mendukung, membela orang-orang yang terlibat dengan tindak pidana terorisme ini. Siapapun mereka, apapun jabatannya, aktif di ormas manapun, yang mendukung ustadz-ustadz yang ditangkap ini, ikut juga ditangkap, diperiksa, jangan-jangan ikut menjadi bagiannya. Nah, seperti apakah peran Farid Oqbah dan Zain An-Najah ini sehingga ditangkaplah Densus 88? Ini saya baca di berita berikutnya. Detasmen khusus 88 anti teror Polri menangkap 3 orang, yakni Ustadz Farid Oqbah selaku Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia, Ahmad Zain An-Najah dan AA. Ketiganya diduga berperan di organisasi Jamaah Islamiyah. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan Ahmad Zain atau AZ diduga berperan sebagai Dewan Syuro kelompok teroris
Jamaah Islamiyah. Ahmad Zain juga diduga merupakan Ketua Dewan Syariah Lembaga Amal Zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Auf Las BM Aba. Ini AZ yang ngurus pusat MUI ya. Yang bersangkutan keterlibatannya adalah sebagai Dewan Syuro JI. Ramadan menyebut Walid Okbah Fau diduga terlibat sebagai tim sepuh atau Dewan Syuro JI. Walid diduga menduduki jabatan di Yayasan Amal milik JI Las PM Aba. Kemudian Fau keterlibatan sepuh atau Dewan Syuro JI, kemudian anggota Dewan Syariah PM Aba. Kemudian tahun 2018 dia ikut memberikan uang tunai 10 juta untuk Perisai Nusantara Esa. Kemudian dia Fau ikut memberikan solusi kepada saudara Arif Siswanto yang telah ditangkap terkait dengan pengamanan anggota JI pasca penangkapan saudara Parawijayanto dengan membuat wadah baru. Adapun partai yang dibentuk oleh Fau adalah Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI, kata Ramadan. Sementara itu, AA kata Ramadan diduga terlibat sebagai anggota pengawas Perisai Nusantara Esa pada 2017. Inisial AA keterlibatannya sebagai anggota pengawas Perisai Nusantara Esa tahun 2017. Kemudian pengurus atas sebagai pengawas kelompok CI katanya. Itu update sementara dari kasus penangkapan 3 orang terdakwa terduga terorisme. Penangkapan kasus terduga tindak pidana terorisme yang melibatkan salah satu pengurus MUI Pusat. Sebelumnya hanya 2 dikabarkan, ternyata 3 orang, dan hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, maju terus, Densus 88, tidak usah dengarkan orang-orang yang selama ini nyinyir dengan gerakan Densus 88, yang selalu menghalangi secara moral langkah tegas yang dilakukan oleh Densus 88. Tidak usah dengarkan Fadlizon, tidak usah dengarkan Anwar Abbas. Kalau perlu mereka yang dengan sikapnya itu terang-terangan adalah sikap yang melemahkan Densus 88. Dan artinya di sisi lain juga menguatkan apa yang sedang dikerjakan oleh para kelompok teroris. Untuk itu semua orang saya kira sepakat 2 orang ini ikut diperiksa. Jangan-jangan ikut terlibat. Kalaupun tidak, sikapnya apa yang dia lakukan dengan meremehkan Densus 88 adalah sikap yang secara langsung membesarkan hati para orang-orang yang terlibat terorisme. Sikap yang telah menunjukkan dukungan kepada kelompok terorisme itu. Pengertiannya kan begitu. Dengan melawan, melemahkan Densus sama saja dengan menjunjung, membela, mendukung para teroris. Pengertiannya kan begitu. Maka tidak ada salahnya saya kira, dan sudah banyak yang mengusulkan agar 2 orang ini ikut diperiksa. Negara ini sedang darurat radikalisme, darurat terorisme, darurat intoleransi. Mestinya didukung setiap upaya langkah tegas pemerintah, langkah tegas polisi, Densus 88 di dalam memberantas mereka. Kok malah dihalangi, dilemahkan, disudutkan, maksudnya apa? Jangan kemudian memancing amarah orang-orang yang mencintai negeri ini lah. Jangan memancing amarah anak-anak Nusantara yang sudah sekian lama bersabar. Kalau mereka marah, bahaya. Membela tanah air adalah bagian dari jihad. Membela tanah air yang disebut dengan hubbul waton adalah bagian dari ajaran agama. Apapun agamanya, tidak hanya Islam. Karena tanah air ini, rumah besar ini bernama Indonesia adalah tempat kita berpijak, tempat kita bernaung, yang harus kita jaga kehormatan dan keamanannya. Siapapun yang ingin merusak di tanah air Indonesia ini harus kita hadapi, harus kita lenyapkan, dan kita bumi hanguskan bersama-sama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.